Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, undangan Tuhan, sehingga sore hari ini kami dapat berada bersama-sama di rumah-Mu, memuji, mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan hati kami juga rindu supaya kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kelegaan, yang mencelikan mata kami untuk kami dapat memahami situasi, kondisi yang sedang kami jalani, yang memberikan kami kekuatan untuk tetap berjalan meskipun seringkali kami sulit untuk melangkah. Dan kami rindu biarlah kiranya firman-Mu hari ini menolong kami untuk melihat rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahaminya. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan, sehingga Engkau pakai dia sekali lagi untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah sore ini firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga kami sama-sama dalam ruangan ini Tuhan, ditolong untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bersyukur sore ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sore hari ini bisa menolong kembali kita untuk dapat melihat apa yang Tuhan sedang lakukan buat kita. Ya, saya tadi dengar Gembala Sidang sedang dalam keadaan yang sakit. Sampaikan salam saya buat Gembala Sidang, Pak Ipin, dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong Pak Ipin bersama dengan keluarga. Saudara, mari kita membuka Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah dapatkan di Alkitab masing-masing atau di aplikasi Alkitabnya, saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, bangsa Yahudi pernah mengalami masa-masa gelap ketika tentara Nazi menangkap mereka satu persatu dan kemudian memasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Ini sedikit gambaran yang saya ambil, saudara, di internet. Bagaimana mereka kemudian dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Salah satu yang terkenal itu bernama Auschwitz. Satu daerah di mana kemudian kamp itu banyak yang dimasukkan dan kemudian banyak yang mengalami kematian, saudara. Bangsa Yahudi melihat ini sebagai masa-masa suram, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu semua ras Yahudi oleh bangsa Jerman itu ingin dihapuskan di bawah pemerintahan Hitler, saudara. Saudara, dalam kamp konsentrasi itu mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan banyak yang dalam kondisi lemah, lalu mungkin dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan kemudian ada gas beracun yang kemudian dibuka, yang sengaja memang dialirkan ke dalam ruangan itu. Lalu semua orang yang ada dalam ruangan itu dalam kondisi mati, lalu kemudian mereka akan diangkat seperti binatang yang mati dan kemudian dimasukkan ke dalam gua, di dalam lubang yang besar, kemudian ditanam secara massal di sana. Saudara, salah satu orang yang ikut di dalam kamp konsentrasi itu, tetapi kemudian selamat, saudara, tidak meninggal, dia sehat, dia keluar dari kamp itu, bernama Viktor Frankl.
Viktor Frankl ini seorang psikiater. Dia dokter, lalu dia belajar ilmu kejiwaan. Sudah dia ditangkap dan dimasukkan juga di dalam camp tersebut. Semua dia diperlakukan sama. Cuma bedanya, orang ini psikiater. Jadi dia tahu kondisi jiwa manusia, dan lalu di dalam camp itu dia memperhatikan satu-satu orang-orang yang bertahan hidup. Dan dia berkata begini, saudara, yang membedakan antara mereka yang bertahan dan yang mati, ya, adalah harapan. Yang membuat perbedaan antara yang hidup dan yang mati di dalam camp itu adalah harapan. Sesuatu yang hidup di luar kawat berduri. Harapan itu mungkin berbicara sesuatu yang hidup, mungkin seseorang yang ada di luar kawat berduri itu. Sesuatu yang dinanti-nantikan. Sesuatu untuk pulang ke rumah setelah perang. Saudara, dalam bukunya Man Search for Meaning, manusia yang mencari pemaknaan. Saudara, Viktor Frankl menulis seperti ini, saudara. Mungkin agak sedikit kecil. Dia katakan begini, tahanan yang telah kehilangan kepercayaan pada masa depan telah hancur. Lalu dia melanjutkan, biasanya hal ini terjadi secara tiba-tiba dalam bentuk krisis. Biasanya dimulai dengan tahanan yang menolak pada suatu pagi untuk berpakaian dan mandi atau pergi ke lapangan untuk parade. Mereka dikumpulkan di sebuah lapangan begitu. Tidak ada permohonan, tidak ada pukulan, bahkan tidak dipukul katanya. Tidak ada ancaman yang berpengaruh. Dia hanya berbaring di sana, hampir tidak bergerak. Jika krisis ini katanya disebabkan oleh penyakit, dia menolak untuk dibawa ke dalam ruang perawatan atau melakukan apapun untuk menolong dirinya sendiri. Dia hanya menyerah, di sana ia tetap tinggal, berbaring dalam kotorannya sendiri, dan tidak ada yang mengganggunya lagi. Artinya memang orang ini kemudian meninggal dunia. Saudara, jadi yang membedakan antara yang bertahan hidup dan yang mati adalah yang namanya harapan, hope. Kalau punya harapan, dengan kata lain Viktor Frankl yang berkata, kalau punya hope, punya harapan, maka orang itu akan bertahan hidup sesulit apapun yang dia hadapi. Saudara, kita juga sebetulnya tidak akan bertahan hidup tanpa sesuatu yang bisa kita jadikan tujuan dan harapan dalam kehidupan ini. Kita akan menyerah dan berbaring dan tidak berbuat apa-apa. Itu adalah kondisi yang umum yang disebut keputusasaan. Saudara mungkin punya pengalaman bersama orang yang sakit di rumah saudara, mungkin itu popo atau akong, atau itu mungkin orang tua kita yang sudah tidak mau lagi minum obat, yang berdoanya kalau boleh Tuhan cepat panggil. Saudara, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang putus asa. Apakah Bapak Ibu, teman-teman sekalian pernah merasakan yang namanya putus asa? Pernah, saudara? Putus asa karena sudah berdoa, tapi doanya belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, doa yang belum dijawab Tuhan adalah kondisi yang sebetulnya sangat alami, yang dialami oleh banyak anak Tuhan. Dalam satu titik, dalam satu peristiwa dalam hidup kita, kita berdoa, minta kepada Tuhan, tetapi doa itu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, saudara. Saya sendiri pernah berdoa, saudara, sudah hampir 5 tahun kami berdoa untuk sesuatu hal, tetapi jawaban doa itu tidak kunjung datang. Tetapi tahun lalu kami berdoa lagi dan doanya lain yang dijawab Tuhan. Saudara, bisa jadi hari ini ada dari Bapak Ibu yang mengalami pergumulan dalam kondisi yang memang Tuhan itu terasa jauh. Bagaimana kita harus bersikap dalam kondisi yang seperti ini? Atau bisa jadi kondisi ini belum kita alami, saudara. Kondisi kita baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang sepertinya Tuhan tidak jawab. Kita berdoa, Tuhan jawab. Segala sesuatu urusan di dalam rumah tangga, di dalam usaha, pertemanan, pergaulan, pekerjaan, semua beres.
Tetapi siapa yang bisa garansi, siapa yang bisa jamin bahwa hidup besok hari, atau 2 hari lagi, 3 hari lagi, akan seperti itu? Tidak ada yang menjamin, bukan? Tahun ini, saudara, saya memang mengakhiri masa pelayanan saya di gereja Gepembri, saudara. Tetapi sedihnya, saudara, beberapa orang yang saya kenal pulang ke rumah Bapa di surga. Tidak menyangka, hanya gara-gara naik sepeda, kemudian mungkin karena kurang hati-hati, tidak tahu yang naik sepeda atau yang bawa mobil, kemudian ditabrak, meninggal dunia, saudara. Tiba-tiba. Kita tidak tahu, dan mungkin keluarga pasti syok dalam kondisi seperti ini. Ada waktunya mungkin kita merasa dalam kondisi seperti ini, Tuhan terasa jauh. Pertanyaan saya adalah apa yang harus kita lakukan? Saya berharap firman Tuhan ini, kalau saudara adalah kondisi orang yang kedua, saudara bisa kemudian menjadi sebuah persiapan. Satu kali nanti, kalau memang saya merasakan Tuhan jauh, inilah yang memang Tuhan sedang siapkan buat saya. Tetapi kalau saudara adalah orang yang bergumul dan bergumul yang sama, sedang berdoa tapi Tuhan belum jawab, saudara juga sudah hampir putus asa. Saya berharap biarlah firman Tuhan sore hari ini menolong kita untuk kemudian kita tahu apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama, saudara, di Mazmur 13. Saudara, Mazmur 13 ini sebetulnya itu mencerminkan realitas kehidupan manusia yang memang seringkali diliputi oleh keputusasaan. Nggak ada orang yang nggak putus asa. Mungkin ada anak-anak yang putus asa melihat orang tuanya yang selalu menyalahkan. Saya sebelum kesini, saudara ya, pulang dari gereja, lalu kami makan, lalu kemudian pulang. Tadi sudah sampai sampai hampir jam 3 begitu. Saya pikir masih ada waktu. Saya pikir saya mau power napping sebentar begitu. Tapi kemudian, saudara, di kamar sebelah, saya memang tidur di sebelah kamar sebelah supaya tidak terganggu. Waduh, saya dengar anak saya yang pertama sama yang kedua berantem begitu ya. Wah, teriak-teriakan. Saudara, dalam hati saya mau emosi begitu ya. Saya mau power mapping sebentar aja supaya nanti bisa pelayanan. Saya biarin, tapi saudara, suara di sebelah itu benar-benar. Saya mau emosi, tapi saya pikir begini. Ini anak saya yang pertama ini ya, sudah sering kali kadang-kadang disalahkan. Betul ya? Siapa anak pertama? Ada yang pernah, pokoknya kalau berantem, ya pasti disalahkan siapa? Cece. Koko, ngalah lah begitu ya. Tapi saya pikir-pikir kalau dalam kondisinya seperti itu terus, bisa-bisa nih anak saya yang besar ini bisa frustasi dengan orang tuanya. Kenapa? Karena belum tentu yang besar yang salah. Saudara, jadi dari kecil bisa jadi kita sudah diliputi oleh keputusasaan, atau mungkin kesedihan, atau penderitaan. Ini adalah pengalaman universal yang memang diakui di dalam Alkitab, saudara. Tetapi di Mazmur ini, saudara baca nih, ya, ayat 2 dan 3. Ada berapa kali yang saya warnai berapa lama lagi? Ada 4 kali ya. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saya tidak tahu, saudara, waktu baca Mazmur ini, tetapi pengalaman saya ketika baca Mazmur ini, saudara, rasanya tidak enak. Tidak ada ucapan syukur, betul? Ya, tidak ada hatiku memuji Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan meskipun, misalnya begitu ya. Enggak ada. Tapi di Mazmur 13 ini, ketika masuk langsung, berapa lama lagi? Seperti orang yang kemudian datang dan kemudian dengan kata-kata yang kesal kemudian bertanya kepada Tuhan, di mana kamu Tuhan? Saudara, pemazmur menunjukkan bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dengan segala keluhan dan perasaan kita. Doa itu bukan hanya tempat kita memuji, berterima kasih, tetapi juga doa itu adalah tempat di mana kita bisa mengungkapkan segala pergumulan kita secara jujur. Cuma sayangnya memang seringkali kita dari kecil diajarkan kalau ngomong sama Tuhan itu harus sopan, kata-katanya harus manis. Tapi pemazmur nggak begitu, betul? Ya. Dia berdoa dan dia katakan apa? Berapa lama lagi? Kita tidak tahu kapan dan pada saat apa pemazmur mengalami ini.
Tetapi kalimat yang serupa itu muncul berkali-kali dalam perjanjian lama sebetulnya. Misalnya saudara, salah satu yang saya ambil. Saudara, di dalam, harusnya dibawa sedikit ya, Yesaya 40 ayat 27. Saudara, di Yesaya 40:27 ini, Nabi Yesaya, pada zamannya Nabi Yesaya itu, orang-orang Israel itu mengalami masa yang sulit. Karena apa? Karena ada dari mereka yang kemudian dibawa ke Babelonia, ke kerajaan Babel. Sejarah pergumulan itu dimulai dengan serangan Babel kemudian ke Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi, dan kemudian 11 tahun kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, Bait Allah itu dihancurkan. Raja Nebukadnezar itu membawa banyak orang Israel yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang pintar-pintar, dibawa ke Babel. Lalu dia hancurkan semua infrastruktur dan menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Saudara, itu yang terjadi waktu itu di Yerusalem, saudara. Mungkin gambarannya seperti di jalur Gaza hari ini. Hancur kan? Berantakan, nggak berfungsi semuanya. Ditinggal berkeping-keping. Saudara, orang-orang di sana dalam keadaan yang frustasi, yang putus asa. Aspek ekonomi menjadi sumber penderitaan utama. Tanah yang subur di Yehuda ditinggalkan. Dan orang-orang Israel kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka harus beradaptasi dengan kondisi hidup yang sulit. Bagaimana mereka yang ada di Babel, yang dibawa oleh Nebukadnezar? Saudara, mereka pun dalam kondisi yang tidak mudah, sulit secara ekonomi, dan mereka tergantung dengan pemberian dari penguasa Babelonia. Sebab itu di dalam kitab Yesaya ini, kita membaca kalimat ini, ya. Sang Nabi berkata, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Saudara, jadi orang-orang ini merasa mereka ini tidak dapat hidupnya mereka ini tersembunyi. Tuhan nggak lihat mereka itu ada di mana, dan mereka itu sepertinya sebagai umat pilihan punya hak, tapi Tuhan tidak perhatikan. Artinya mereka ingin bilang begini, kalau kita nyanyi Allah peduli, yang mereka nyanyikan di sini sebetulnya Allah tidak peduli. Betul ya? Saudara, pertanyaan saya begini. Jadi ini kan orang ini berdoa, dan kemudian mereka minta sebetulnya, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan, hidupku tersembunyi, hakku tidak diperhatikan. Kamu lihat nggak aku? Saudara, mereka ini sepertinya bertanya begini kan ya. Kapan Tuhan jawab doa saya? Nah, pertanyaan saya adalah gini. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh Allah dalam menjawab doa? Berapa lama? Bisa nggak kalau misalnya kita berdoa sekarang, Tuhan langsung jawab? Bisa ya? Bisa nggak besok jawabnya? Misalnya begini, saudara. Saya waktu kemarin beberapa di bulan Juni yang lalu, saya pelayanan di Bali. Lalu saya punya seorang teman yang belum lama jadi gembala di salah satu gereja di Bali sana. Dia dulu pelayanan di BSD. Lalu lama memang saya tidak pernah berjumpa dengan dia. Dulu kami sama-sama melayani di satu gereja sebelum saya melayani di GPMRI. Di satu sinode yang sama. Lalu karena saya di sana dan ya Bali kecil begitu ya, dan saya kebetulan tinggal di hotel di belakang saja dari tempat gerejanya. Lalu saya ngomong dengan hamba Tuhan ini, namanya Ferry, saudara. Saya bilang, "Bosu, saya nggak jauh dari gerejamu. Ayo, kapan ketemuan kita?" Saudara, kenapa saya pengen ketemu dengan orang ini? Karena saya mendengar teman saya ini belum lama pindah menjadi gembala di Bali, lalu divonis dokter kanker rektum stadium 3. Tadi saya tanyakan, berapa lama waktu yang diperlukan oleh Allah dalam menjawab doa? Kalau saya berdoa untuk teman saya ini, jawabannya apa, saudara? Jawabannya 2. Tuhan sembuhkan, atau teman saya meninggal dunia. Setiap kali
Saya berdoa untuk jemaat, untuk teman yang terminal illness, yang sakit parah. Saudara, secara jawaban sebetulnya kita tahu betul? Jawabannya dua. Sembuh atau kemudian meninggal dunia. Andai kata kamu seperti keluarga mama saya yang pernah terpuruk karena papa meninggal dunia, lalu berdoa minta Tuhan pulihkan keluargamu dari kesusahan, dari kesulitan ekonomi. Berapa lama waktu yang diperlukan Allah untuk menjawab doa tersebut? Saudara, saya yakin teman-teman percaya bahwa Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus dengan kuasanya mampu langsung jawab doa kita, betul? Mampu. Tetapi Allah itu dalam hikmatnya tahu bahwa tidak semua doa harus dijawab langsung. Jadi kalau Tuhan tidak jawab langsung, itu ada dalam hikmatnya, saudara. Ada contohnya nggak? Ada. Contohnya Ayub, saudara. Sangat berbeda hasilnya kalau Tuhan jawab langsung menyembuhkan Ayub, betul? Dengan Allah kemudian menjawab doa Ayub beberapa tahun kemudian. Kita kan suka skip tuh Ayubnya. Kita suka hanya baca Ayub pasal 1, mungkin pasal 2, lalu kita skip ke pasal yang terakhir, bukan? Kita hanya tahu Ayub sakit parah begitu ya. Anak-anaknya meninggal semua, usahanya hancur, lalu kemudian pasal terakhir Tuhan memulihkan berkali lipat untuk Ayub. Begitu kan? Tapi saudara tahu tidak bagaimana pergumulan Ayub pada waktu itu? Andai doa Ayub langsung dijawab oleh Allah, maka tidak ada hikmat yang hari ini kita miliki bagaimana manusia bisa memaknai penderitaan di dalam hikmat Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa Ayub langsung, kita tidak punya satu kitab yang darinya kita belajar bagaimana caranya berharap kepada Tuhan, melihat Tuhan itu di dalam kondisi yang menyedihkan, di dalam penderitaan. Saudara, hal yang sama juga berlaku ketika Allah tidak langsung jawab doa-doa kita. Allah memang terasa sangat jauh. Kita berdoa sudah lama untuk memiliki, misalnya ya, ada gereja-gereja yang berdoa untuk gedung gereja, tapi gedung gerejanya nggak muncul-muncul. Ada, kami punya pos PI di Bajem, ya, Bajem di daerah Depok. Tuhan sudah berikan tanah, tapi bertahun-tahun proses izinnya nggak keluar-keluar, saudara. Prosesnya belum selesai. Saudara, jika doa tak terjawab, pertanyaan saya, dari mana rasa lega itu datang, saudara? Pasti ada beban berat. Kalau doa tidak terjawab, suasananya, kondisinya pasti tidak mengenakan. Saudara, pemazmur mengalami sesuatu yang sebetulnya bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Meskipun pemazmur ini merasa ditinggalkan sehingga kemudian dia berulang kali bertanya berapa lama lagi. Tapi saudara, dia ini tetap percaya kepada Tuhan. Dia menegaskan bahwa Tuhan adalah setia dan selalu hadir bahkan ketika kita tidak merasakannya. Saudara, dari perbedaan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, saudara, masuk ke ayat 6 itu berbeda sekali. Dan kita berpikir mungkin itu cuma dalam beberapa waktu dia tuliskan. Tetapi ini sebuah pengalaman yang kemudian dibuat dalam sebuah puisi. Bisa saja. Dari ayat yang kelima, waktu penulis pemazmur berkata, pandanglah ya Tuhan. Dengan kemudian dia berkata, tapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, mungkin itu bertahun-tahun jaraknya. Saudara, Tuhan tidak absen dalam penderitaan kita. Dia mendengar doa-doa kita dan memberikan harapan serta penyelamatan. Jawabannya, apakah iman kita kepada Tuhan itu adalah iman di mana kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ini yang saya kemudian mau tanyain sama, ini agak berbeda karena saya langsung download dari Canva.
Saudara, apa bedanya percaya sama mempercayai? Apa bedanya? Apa bedanya percaya sama mempercayai? Bapak Ibu percaya sama Pak Hendro? Percaya nggak? Nggak percaya? Siapa tadi ngomong percaya? Wis, kok nggak istrinya nggak percaya? Saya tanya lagi ya, Bapak Ibu semua yang di sini percaya sama Pak Hendro? Percaya ya? Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, bisa kasih uangnya, minta Pak Hendro pegang. Pak, pegang uangnya ya Pak. Tolong, 100 juta. Ini 100 juta pertama saya selama kerja. Bapak Ibu mau kasih ke Pak Hendro? Mikir-mikir ya. Saudara, itu bedanya percaya sama mempercayai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu believe, percaya, trust, itu mempercayai. Saudara, mempercayai itu berarti kita menaruh hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya, mungkin kita percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia berkuasa hebat. Tapi kalau kita meletakkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, itu bukan percaya, tapi mempercayai. Mempercayai itu artinya andai kata doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Saudara, seperti mutiara. Mutiara itu dibungkus di dalam cangkang yang buruk sekali. Saya cari cangkang yang mutiara yang baru keluar dari lumpur, nggak ketemu, saudara, gambarnya. Tapi saudara perhatikan ya, sedangkan sudah dibersihkan aja, kulitnya begini, buruk, jelek, nggak ada bagus-bagusnya. Saudara, demikian pembentukan kita yang Allah kerjakan dalam diri kita. Waktu kita dalam keadaan susah, waktu kita menderita, dilihat dari luar nggak ada bagusnya, jelek semuanya, saudara, nggak ada bagusnya. Di luar kelihatan jelek, lalu kemudian mungkin katanya butiran pasir itu masuk ke dalam tiram itu, lalu kemudian tiram itu membalut dengan cairan, membalut dengan selaput, bertahun-tahun mungkin atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kemudian dibalut terus. Di luar kelihatan jelek, di dalam rasanya sakit. Makanya kemudian dia balut dengan selaputnya. Seperti kita terluka, lalu kemudian kita coba mengobati luka itu, dan kemudian ada kulit yang menempel, yang mulai baru. Begitu proses terciptanya sesuatu yang berharga di dalam diri mutiara. Di luar kelihatan jelek, di dalamnya sakit, nggak enak. Saudara, seperti itulah pembentukan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dari luar mungkin saja apa yang kita alami ini, apa yang kita derita, tidak ada yang baik. Namun di dalamnya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang satu hari nanti. Mengerjakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, yang mahal, seperti sebuah mutiara. Pertanyaan saya, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Doa apa yang belum dijawab? Doa apa? Saudara, suatu kali waktu saya ada jemaat yang kemudian sharing tentang bagaimana dia mengurus sertifikat rukonya. Dia beli dulu ruko di Kelapa Gading, dan ruko itu suratnya hanya hak guna bangunan. Dan katanya sekarang bisa dirubah menjadi sertifikat rukonya. Wah, dia senang sekali. Lalu kemudian dia pergilah ke BPN, ya, betul ya, ke BPN. Lalu dia tunggu di sana, nyari gitu. Sebelumnya dia bukan ke BPN, dia pergi ke notaris, nanyain kalau kemudian rukonya ini dia mau ubah menjadi sertifikat, berapa jasanya. Saudara tahu berapa harganya? 40 juta. Mahal sekali.
Lalu kemudian dia coba datang ke BPN, urus sendiri, saudara. Berkali-kali tunggu lama, dicuekin, ya, disuruh tunggu tapi orangnya nggak muncul-muncul. Satu kali ketemu dengan seorang ibu, katanya wakil di kantor itu. Saudara, kemudian dia datang, dia bilang, Pak, ini harus diurus. Dia pulang, dia urus surat-suratnya. Kemudian dia balik lagi tunggu, nggak muncul, saudara. Lalu kemudian istrinya lihat jam, ini dari pagi kita tunggu, udah jam 10. Istrinya lihat, Pak, entar lagi ini hari Rabu, ada komisi wanita, ada persekutuan komisi wanita. Jadi dia bilang, istrinya bilang gini, aku mau pergi ibadah dulu deh, mau persekutuan dulu. Akhirnya kemudian mereka pergilah, pulang ke Kelapa Gading, lalu kemudian istrinya ikut komisi wanita. Besoknya, saudara, mereka datang lagi. Lalu waktu dia datang, dia tunggu. Tapi orang yang janji, saudara, mau membantu mengurus ini, nggak muncul-muncul, saudara. Lalu kemudian dia tergerak hatinya dan dia tanya sama satpam di kantor BPN itu. Dan dia tanya sama satpam, Pak, ini gimana ya? Saya sudah berkali-kali datang tapi nggak diurus-urus. Suaminya udah pernah bilang, udahlah, kita urus lagi hak guna bangunan aja. Capek begini, nggak mungkin kayaknya, mustahil. Terus kemudian, saudara, ketika security ini dengar, satpam ini dengar, dia kemudian, entar Pak, saya telepon dulu. Yang dia telepon adalah direktur kepala dari BPN di kantor itu, di tempat itu. Saudara, dia telepon. Waktu dia telepon, nggak lama kemudian, Pak, satpamnya begini, Pak, kalau janjiin sama orang, kalau nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Jangan orang ini datang berkali-kali. Ngomong aja nggak bisa. Kalau bisa turun, Pak, bantu. Saudara, itu kepala BPN-nya turun ke bawah. Lalu dia periksa, dia lihat berkas-berkasnya. Lalu kemudian dia tanda tangan, selesai dalam 5 menit, saudara. Tahu bayarnya berapa? Rp50.000 saja. Saudara, waktu cerita begini, saya bilang begini sama ibu bapak ini. Saya bilang, besok coba balik lagi ke kantor BPN. Jangan-jangan satpamnya udah nggak ada. Karena mana ada, saudara, satpam telepon kepala kantor, kepala kantornya turun. Yang benar adalah satpamnya yang naik, bukan kepala kantornya yang turun. Mana ada ceritanya satpam bisa marah-marah sama kepala kantor. Saya bilang, jangan-jangan itu malaikat. Tapi mereka cerita begini, saudara. Di dalam proses mengurus surat tanah itu, surat ruko itu, mereka melihat bagaimana tangan Tuhan itu membentuk kesabaran mereka bergantung pada Tuhan, bukan pada usaha mereka. Ibu itu bilang begini, saya pikir waktu saya memutuskan sudah balik saja ke Kelapa Gading, saya mau ikut komisi wanita. Tuhan sedang berproses. Dan waktu saya bilang gini, Bu, mungkin saya bilang seperti ini, mungkin Tuhan sedang proses ibu seperti sebuah mutiara yang luarnya kelihatan jelek, tapi di dalamnya sedang dibentuk sesuatu. Ibu itu bilang, betul Pak, itu yang saya rasakan. Saudara, meski doa terasa tak terjawab, lega itu akan datang pada saat kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, saudara. Dan sebetulnya itulah yang terjadi juga di dalam diri Tuhan Yesus. Coba saudara ya, saya tanya, Yesus itu dan Bapaknya adalah satu. Ada nggak doa Tuhan Yesus yang tidak dijawab oleh Bapaknya? Ada nggak? Ini Bapa dan anak loh. Ya, kita ini anak adopsi. Kita panggil Allah Bapa itu Bapa. Tapi Yesus ini anak satu-satunya. Anak tunggalnya. Pertanyaan saya, adakah doa dari Yesus kepada Bapaknya yang tidak dijawab? Ada. Kapan? Kapan? Betul. Doa pada waktu Yesus sangat membutuhkan jawaban dari Bapaknya. Makanya dia bilang begini, jika boleh biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapaknya, kalau boleh penderitaan ini lewat ya Bapak. Tapi Tuhan tidak jawab doa itu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saudara, yang Yesus lakukan adalah dia tetap taat
dan dia mempercayakan dirinya kepada Bapaknya. Apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu lakukan? Dalam kondisi yang kayaknya Tuhan terasa jauh, sama seperti Yesus ketika dia berteriak di atas kayu salib itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia hanya ingin kita berserah. Dia ingin kita taat dan percaya kepada Dia. Meski doa tidak terjawab, ada kelegaan Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ikuti prosesnya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu tidak hanya believe, percaya, tetapi Bapak Ibu mau trust kepada Tuhan? Saya yakin kalau kita mau belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka kisah pemulihan akan Tuhan berikan di gereja ini. Akan ada cerita orang-orang yang imannya menginspirasi orang yang tidak percaya sekalipun untuk datang kepada Kristus. Kalau ada hari ini Bapak Ibu yang mau belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, mungkin itu usahamu, mungkin itu anak yang kau kasihi, mungkin itu pergumulan penderitaan yang sedang kau jalani. Kalau ada dari Bapak Ibu yang mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, Tuhan rindu, engkau ingin datang, Dia datang, engkau datang kepada dirinya. Bilang, Tuhan, ini saya. Saya berikan waktu Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, lihatlah kami anak-anak-Mu yang bergumul di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan atas diri kami terjadi. Kami mungkin berdoa dan Tuhan terasa jauh. Atau mungkin kami rasa memang Tuhan dekat. Tetapi kami bertanya, mengapa doa-doa kami tidak Tuhan jawab? Belum Tuhan jawab. Mungkin ada dari kami yang merasa kesabaran kami semakin menipis. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang bertanya lagi berapa lama lagi. Tapi biarlah kami seperti orang yang akan berkata, tetapi aku tetap percaya pada kasih setia-Mu. Aku percaya kepada Tuhan yang menyelamatkanku karena Dia melakukan kebaikan. Tuhan, tolong kami. Berkati juga gereja ini, berkati hamba-Mu Pendeta Ipin yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan yang menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini untuk kesembuhan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.